juga di pelajaran agama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan dulu. Kita akan berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kita bernyanyi dulu, diikuti di rumah ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan. Kami bersyukur bahkan pada saat ini kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Bapa di surga, kami memohon Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam mengikuti pelajaran hari ini. Berikanlah mereka pikiran yang tenang, hati yang tenang untuk mereka bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini sehingga mereka bisa mengerti dan semuanya boleh bermanfaat bagi mereka. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan ke materi pelajaran kita. Halo anak-anak hebat yang ada di kelas 5. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang sifat iri hati. Masih ingat anak-anak apa penyebab iri hati? Iri hati itu biasanya disebabkan takut tersaingi oleh orang lain, kurang mensyukuri berkat Tuhan, dan juga selalu berpikir negatif tentang orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat rendah hati. Rendah hati adalah sifat yang tidak ingin menunjukkan kelebihan pada orang lain, tidak angkuh dan cenderung merendahkan hati. Orang yang rendah hati itu tidak membeda-bedakan dalam berteman, terbuka, dan memiliki kasih. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu apabila ada temanmu yang merasa paling hebat dan menganggap orang lain itu rendah? Tentu tidak senang kan? Sifat demikian namanya sombong. Sifat sombong tidak disukai Tuhan. Karena orang yang sombong biasanya suka meremehkan orang lain dan tidak mau merendah. Oke, apa ciri-ciri orang sombong? Merasa paling baik, tidak suka melihat orang lain berhasil, dan menganggap orang lain remeh. Lalu, menurut kamu yang disayang oleh Tuhan itu siapa? Tentu orang yang memiliki kerendah hatian. Nah, sekarang kita mau belajar dari video ini ya. Kita lihat sama-sama ya, Nak. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa 2 kali seminggu. Tapi si penagih pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Ia memukuli dada dan berkata, Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa. Aku berkata kepadamu, penagih pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan.
Dalam video tadi kita melihat contoh orang Farisi yang meninggikan diri. Nah, anak-anak, marilah kita belajar rendah hati dan jangan sombong seperti orang Farisi yang merasa lebih suci dibanding dengan pemungut cukai yang berdoa penuh dengan kerendahan hatian dan penyesalan akan dosa. Dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak menyukai kesombongan. Anak-anak, kita belajar untuk rendah hati ya, jangan sombong. Ingat, tidak ada hal yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Segalanya bersumber dari Tuhan. Baiklah anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa mengerti dan kalian bisa teladani. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, dikerjakan tugasnya, jaga kesehatan ya. Semangat belajar dan Tuhan memberkati.